Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori perkembangan manusia. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu teori perkembangan manusia? Biar sama-sama tahu, yuk kita belajar bersama dengan menyimak video kali ini. Sebelum kita masuk ke teorinya, kenalan dulu yuk sama Arnold Gesell. Siapa itu Arnold Gesell? Arnold Lucius Gesell adalah seorang psikolog dan dokter anak asal Amerika. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai bapak psikologi anak. Teori Arnold Gesell disebut dengan maturasi. Maturasi artinya proses menjadi dewasa. Menurut Salkin, pada tahun 2010, teori ini mengatakan bahwa perkembangan anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies. Gesell dan rekan-rekannya berpendapat bahwa perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur. Dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Tingkat laju kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan itu ditentukan secara individual oleh genotip anak atau latar belakang keturunan anak yang diterima dari nenek moyangnya. Gesell memiliki 5 prinsip perkembangan. Yang pertama ada prinsip arah perkembangan, yang kedua ada prinsip jalinan timbal balik, yang ketiga, prinsip asimetri fungsional. Yang keempat, prinsip maturasi individuasi. Dan yang terakhir, prinsip fluktuasi teratur. Prinsip arah perkembangan. Perkembangan tidak berlangsung acak, melainkan dalam pola yang teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki. Seperti bayi yang baru lahir relatif lebih matang susunan saraf motoriknya di bagian kepala daripada yang ada di bagian kaki. Perkembangan juga bergerak dari pusat tubuh ke arah luar. Yang kedua ada prinsip jalinan timbal balik. Berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan yang secara ontogenik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Lalu ada prinsip asimetri fungsional. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau bisa disebut tidak seimbang. Tidak seimbang itu agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahap selanjutnya. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerakan tangan dan bentuk-bentuk dominasi psikomotor yang lainnya. Dan selanjutnya ada prinsip maturasi individuasi. Pentingnya pola pertumbuhan yang artinya mekanisme internal pada diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Pematangan atau maturasi merupakan proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor endogen atau internal. Nah, pada tingkatan-tingkatan yang paling dasar, faktor-faktor eksogen atau eksternal tidak bisa mempengaruhinya. Prinsip fluktuasi teratur. Setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang, yang artinya bahwa perkembangan bergerak secara naik turun atau fluktuatus, antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini yang amat mirip dengan kaidah memberi dan menerima dalam prinsip jalinan timbal balik berpuncak pada serangkaian tanggapan yang bersifat stabil. Nah, pada teori-teori perkembangan selanjutnya, terdapat teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Manusia juga terfokus pada area sensitif seksual tertentu, yang artinya kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak di mana mencari kesenangan-kesenangan energi dari ID menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Energi proseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Nah, pembahasan kali ini mengenai 3 komponen menurut Freud. Nah, apa sih 3 komponen ini?
Yang pertama ada komponen dinamik, dan yang kedua ada komponen struktural, dan yang terakhir ada komponen tahap atau seksual. Komponen yang pertama yaitu komponen dinamik. Komponen ini merupakan penerapan Freud atas konsep kekekalan energi pada perilaku manusia yang menghasilkan apa yang disebut dengan energi psikis. Insting atau dorongan-dorongan psikologis yang muncul tanpa dipelajari adalah sumber utama energi psikis. Insting seksual merupakan insting kehidupan yang paling pokok. Alam bawah sadar mendorong ID untuk tetap aktif di sepanjang hidup. Nah, begitu penjelasan mengenai komponen dinamik. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen yang kedua adalah komponen struktural. Nah, pada komponen ini, ID merupakan struktur biologis bawaan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta. Ego terbentuk sebagai hasil interaksi tertentu. Salah satu tujuan dari superego adalah untuk mencegah ID agar tetap mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Begitu penjelasan dari komponen struktural. Kita lanjut ke pembahasan komponen yang terakhir, yaitu komponen tahapan atau seksual. Pada komponen ini dibagi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap oral atau mulut. Tahap ini terjadi pada tahun-tahun verta kehidupan manusia yang memfokuskan pada rangsangan ada pada di mulut. Kemudian tahap yang kedua tahap anal atau tahap anus. Nah, pada tahap ini berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada bayi. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kepekaan terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Kemudian, tahap ini energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Kemudian, untuk tahap yang keempat adalah tahap latensi, dimulai sekitar usia ke-7. Pada tahap ini ditandai dengan adanya perubahan pada zona-zona erogen. Nah, dan yang kelima ini merupakan tahap terakhir. Nah, tahap yang terakhir ini merupakan tahap genital, dimulai sekitar usia 12 tahun. Tahap genital ini merupakan periode yang dipenuh keputusan-keputusan serius. Nah, begitulah teman-teman penjelasan mengenai komponen tahapan. Sekarang sudah mengerti kan teman-teman? Selanjutnya ada teori Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Pada bayi, dari lahir hingga umur 1 tahun, pada balita 2 hingga 3 tahun, prasekolah 3 hingga 6 tahun, usia sekolah 7 hingga 12 tahun, remaja 12 hingga 18 tahun, pemuda usia 20 tahun, parubaya akhir 20 tahun hingga 50 tahun, manula usia 50 tahun ke atas. Teori psikososial Erik Erikson itu terdiri dari yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. 2. Otonomi versus perasaan malu dan keraguan-raguan. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Yang keempat, kerajinan versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Selanjutnya adalah model-model perkembangan behavioral. Penganut behavioral percaya pada perilaku yang dapat dilihat oleh mata dan dapat diobservasi secara langsung. Istilah behaviorisme mencakup berbagai model behavioral yang beraneka ragam berkaitan dengan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh lingkungan. Lalu ada tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov. Yang ketiga ada Vladimir M. Bakteriev. Yang keempat ada John B. Watson.
Yang kelima ada William M. Dougal. Yang keenam ada Edward H. Tolman. Yang ketujuh ada Clark Leonard Hull. Yang kedelapan ada B.F. Skinner. Yang kesembilan ada Albert Bandura. Yang kesepuluh ada Julian Rotter. Selanjutnya ada teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, bersifat sosiokultural artinya teori ini menekankan konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan itu berlangsung. Pembelajaran bisa mengarahkan perkembangan. Unsur penting dalam teori Vygotsky adalah konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD, merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkat kemampuan anak pada saat ini. Nah, gimana nih? Sekarang teman-teman sudah paham ya tentang teori-teori perkembangan manusia. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya Desi Fitriani, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih sudah menyimak video kami dengan baik dan sampai jumpa. Bye!